Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Cerpen Misteri. Gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Amin. Oke, untuk hari ini aku mau ngelanjutin thread dari @setiawan V yang berjudul Susuk Eyang Putri bagian pertama. Ini untuk part 2-nya ya, kelanjutan yang kemarin. Tapi sebelum aku lanjutin ceritanya, aku mau minta tolong untuk klik subscribe, like, dan komennya. Komen aja, kasih tahu sarannya untuk aku gimana aku penyampaiannya. Kalau masih ada yang kurang, silahkan di komen aja. Semoga aku bisa memperbaiki kan. Dan kalau punya cerita horor bisa kirimin. Untuk detailnya ada di deskripsi box. Oke deh, lanjut aja nih. Aku mau langsung cerita aja biar gak lama-lama lagi. Selamat mendengarkan. Sore setelah azan asar, kami bertujuh pun berkumpul di tongkrongan kami, kebun tengah desa. Ya, kalau kalian membayangkan tongkrongan elit kayak model di TV-TV itu, ya jauh banget sih. Di mata kami tempat yang sejuk, angin berhembus, rumput ilalang yang hijau, dan pohon besar yang tumbang menjadi tongkrongan seadanya yang membuat kami selalu betah untuk di sini. Yanto pun naik ke atas pohon besar yang tumbang itu. Kemudian diikuti Jaka yang duduk di sampingnya. Sisanya kami hanya duduk di alas tanah. Dan ada juga yang menjadikan sandal swallow menjadi alasnya. Dan mereka pun mulai bercerita. Sore itu aku dan Jaka pergi masuk ke dalam pabrik lewat pintu rahasia yang ada di belakang pabrik. Susah banget masuknya, harus gantian. Setelah kami coba, akhirnya semak-semak duri itu bisa kami lewati. Jujur, ini adalah saat pertama kami masuk pabrik tembakau itu. Gila, gede banget. 1000 orang pasti bisa tertampung di pabrik ini. Kemudian kami cari tuh layangan itu di semua sudut pabrik. Dan akhirnya kami menemukan layang-layang itu tepat di atas pohon jambu merah. Dan beruntungnya ada 2 layangan lagi di sana. Aku pun naik ke atas mengambil semua layangan itu. Jaka di bawah. Pas sudah semua layangan terjatuh, kok tiba-tiba aku melihat kayak ada ekor ular yang gede banget. Bisa bayangin kan ekornya segede itu gimana besar badannya? Perlahan melewati WC yang sudah tidak dipakai. Ya aku pikir itu cuma imajinasiku aja kan. Tetapi pas aku lihat ke arah lapangan sebelah kebun jambu merah ini, sumpah aku lihat puluhan, enggak deng, ratusan pocong sedang melompat dan juga yang menyeret kaki mereka mengarah ke kami. Melihat itu aku langsung turun dan langsung ngajak Jaka untuk segera lari kan. Karena sumpah, ini pertama kalinya aku lihat ratusan pocong kayak zombie gitu. Jaka hanya berdiri mematung melihat kejadian sore itu. Aku tahu bahwa pemandangan yang kami lihat memang di luar akal pikiran kami. Kami pun lari ke arah lubang tempat kami masuk. Tapi sial, di sana juga ada pocong yang berdiri dengan wajah kehitamannya. Jaka pun berinisiatif pergi ke rumahnya Eyang Putri untuk meminta bantuan. Tetapi kami harus melewati kantor. Tapi si Yanto tiba-tiba berhenti berbicara. Menghela nafas,
dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tidak sanggup berbicara lagi. Kemudian si Jaka menyambung ceritanya lagi. Setelah kami berhasil lolos dari kejaran ratusan pocong itu, kami mengarah ke rumah Eyang Putri. Tetapi kami harus melewati kantor putih yang aku kira di jendela kantor itu korden putih. Tapi nyatanya yang kami lihat adalah puluhan kuntilanak yang lagi berdiri di belakang jendela itu dengan wajah pucatnya dan mata yang tertutup warna hitam sampai nyaris nggak kelihatan matanya. Dan dia sambil melambai ke arah kami. Melihat kejadian itu, kami pun langsung berlari kaku sambil terengah-engah menuju rumah Eyang Putri yang serba putih dengan pintu penuh ukiran motif Jawa. "Mbah, mbah, tolong mbah, kulo kapok mbah," ucap Jaka sambil menangis pada waktu itu. Kami pun terus menggedor-gedor pintu itu. Entah rusak apa tidak, yang penting kami selamat. Mereka hampir sampai. Ratusan pocong dengan balutan kain lusuh yang membungkus itu sudah mendekat. Ditambah bau busuk, anyir darah. Sampai sekitar 1 meteran di depan kami. Sore itu menjelang maghrib, yang biasanya hening dengan suara azan maghrib, jadi sangat gaduh dengan suara mereka yang ingin seolah-olah memakan kami. Apalagi dengan para kuntilanak yang terus menggedor-gedor pintu, seolah ingin keluar dari kantor itu. Akhirnya pintu itu pun terbuka. Serasa ada harapan bahwa kami bisa selamat dari situasi di luar akal ini. Kami pun langsung berusaha masuk. Naas, tubuh kami terpental setelah menabrak seorang yang kami kira itu Eyang Putri. Tetapi seorang pria tanpa kepala membuka pintu itu. Aku dan Jaka yakin masih sadar pada saat itu. Dan anehnya, entah kenapa kami sudah tidak sadarkan diri lagi. Yang kami sadari bahwa kami sudah digendong oleh orang tua kami, ditemani dengan suara azan maghrib yang hampir selesai. Tapi ada salah satu yang membuat aku terkejut. Aku melihat Eyang Putri sedang berdiri di pintu dan pergi setelah berbicara dengan ayahku, ucap Yanto yang menyudahi ceritanya dengan keringat dan wajah pucatnya. Kemudian azan maghrib sudah berkumandang. Langit senja pun kian memudar. Rumput ilalang yang biasanya selalu bergoyang di terpa angin, itu pun cuma diam. Kami pun hanya diam setelah mendengar cerita Yanto dan Jaka. Betapa mengerikan sosok yang ada di pabrik itu dan segalanya. Kami bertujuh kemudian saling merangkul dan pergi satu persatu. Hening. Dalam benak kecilku, oh, jadi ini maksud perkataan Eyang Putri tempo lalu, dan aku menyadari bukan hanya Eyang Putri saja yang mempunyai keanehan, tetapi pabrik tembakau ini juga menyimpan beribu keanehan yang waktu itu belum bisa kami bongkar. Hari Raya Idul Fitri tahun 2000-an, waktu hari raya di mana keluarga besar dari Eyang Putri mempunyai kebiasaan, yaitu berkumpul di pabrik. Maklum, pabrik yang luas seluas stadion sepak bola itu menjadi tempat kami merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia. Kenangan buruk
Tempo dulu, waktu masih bersama Eyang Putri masih membekas di pikiranku. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama pada ruangan silang merah itu dan cerita dari si Yanto dan Jaka. Terlepas dari semua itu, namanya anak kecil, ketika melihat keadaan yang serba berbau kekeluargaan, ya pastinya senang saja. Saya masih ingat berbagai rutinitas kala itu, ada yang memasak di latar pabrik, ada yang bermain sepak bola, ada yang iseng dengan burung dara peliharaan, terkecuali denganku, adikku, dan kakak ipar yang iseng ingin memetik buah jambu merah yang berbuah sangat lebat dengan bau yang sangat menggiurkan bagi anak-anak SD pada zaman itu. Tapi aku masih ingat kejadian aneh ketika kakak iparku yang naik ke puncak pohon tiba-tiba turun mendadak dan mengajak lari sambil membawa beberapa buah jambu. Saya dan adikku juga kebingungan dengan kejadian itu. Tetapi waktu sudah dekat dengan orang tuanya, ia pun menangis tak henti. Dan ketika sudah mereda, ia pun berbicara bahwa waktu ia naik ke atas pohon, ia melihat banyak sekali ular dan ada salah satu ular yang besarnya 5 kali orang dewasa tengah melihat kakak iparku. Seakan ia tak rela buah jambunya diambil. Ada salah satu dari kakak ipar dari ibuku yang mempunyai kebatinan yang tinggi mengenai hal-hal tersebut. Ia pun bergegas pergi menuju pohon jambu merah yang berada di pojok pabrik seorang diri. Sekitar 10 menitan ia pergi dan datang lagi. Seakan ia sedang bertarung dengan seseorang sambil napas yang terengah-engah. Pada waktu itu aku, kakak iparku dan adikku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, seakan semua tertuju pada Eyang Putri yang cuma tersenyum dengan kejadian itu. Kadang juga melihat kami yang sedang bermain. Pada intinya kami dilarang menuju ke sana lagi. Dan boleh ke sana kalau ditemani sama Pak D saya. Dan lambat laun kami tahu bahwa di sana terdapat sarang makhluk gaib, terutama siluman naga ular berkepala emas. Setelah kejadian itu, aku, adik laki-lakiku dan kakak iparku juga masih ke kebun jambu merah waktu hari raya, tetapi selalu ditemani oleh paman. Ia duduk di sebelah bekas WC dan hanya duduk, sama sekali tidak bergerak mengawasi kami dari tempat itu. Seakan ada sebuah pantangan, ia bergerak mendekati pohon jambu merah yang selalu kami panjat ini. Sekolah menengah atas. Sore itu ya, aku masih ingat sekitar aku sudah memasuki masa SMA kelas 3. Selepas pulang sekolah, aku pun langsung pulang ke rumah. Entah kenapa pengennya langsung pulang. Gak kayak biasanya yang masih nongkrong bersama dengan teman-teman. Tiba di rumah yang biasanya ramai dengan candaan bapak dan tetangga yang biasanya datang sambil membeli sayur milik emak, kali ini sepi. Ya aku pun tidak terlalu sadar dengan keadaan hening itu. Setelah berganti pakaian, aku pun melihat ada notif di HP-ku. Ada pesan. Sinio ke pabrik Eyang Putri. Sekarang. Tanpa berpikiran apapun, aku langsung menuju ke sana bersama dengan Supra hitam kesayanganku. 10 menitan aku pun sudah sampai. Gerbang besar pabrik Eyang Putri
yang biasanya tertutup rapat, sore itu terbuka lebar. Banyak orang yang berkerumun, termasuk keluarga besarku. Juga beberapa orang di sekitar pabrik yang aku tahu mereka siapa. Sore itu aku harus mengetahui kenyataan pahit lagi. Setelah kejadian yang aku, kakak ipar, dan teman-temanku, bahwa pabrik ini bangkrut dan Eyang Putri harus dilarikan ke rumah sakit karena sakit jantungnya kambuh. Sore itu ada sebuah kabar paling meyakinkan bahwa Eyang Putri ditipu oleh teman rekan kerjanya yang berparas bule dan kecinaan. Dan menjadi sebuah sejarah yang selalu aku ingat bahwa pertemanan berstatus bisnis memang harus berhati-hati. Dan juga sebuah amanah dengan gampangnya diingkari demi sebuah kekayaan sementara. Dan yang paling aku bingungkan lagi, bahwa segampang inikah sebuah usaha yang dirintis berpuluh-puluh tahun akhirnya bangkrut hanya dalam 1 hari saja. Kabar terbaru lagi bahwa Eyang Putri harus menjual pabriknya untuk menutup kerugian besar yang ia alami. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang harus dibayarkan dengan bayaran sebuah pabrik dan sebuah keputusan yang fatal demi hidup yang tenang setelah ini. Seminggu berlalu atas kejadian itu. Banyak sekali kabar positif dan negatif mengenai Eyang Putri. Tetapi yang paling menggema pada waktu itu adalah kabar mengenai beberapa mantan pegawai pabrik Eyang Putri yang tiba-tiba membeberkan pengalaman jeleknya selama bekerja di pabrik itu dengan hal-hal berbau gaib. Pesugihan, tumbal, demit, gudik colo, dan lain-lain kata mereka yang selalu diomongkan demi menjelekkan Eyang Putri dengan berita di luar akal sehat ini. Berita ini sangat melekat sekali dengan Eyang Putri. Entah sampai sekarang ketika menyebut pabrik itu selalu sosok Eyang Putri. Herannya yang mereka soroti adalah berita negatifnya saja, bukan positif. Banyak sekali sumbang kasih yang Eyang Putri berikan selama ini, terutama kepada beberapa bangunan ibadah dan sekolah di sekitar pabrik itu. Namanya orang pasti selalu mengingat mudah hal jeleknya saja daripada hal baik yang sudah ia lakukan selama ini. Beberapa waktu setelah kabar-kabar jelek itu berlalu, kemudian ada perbincangan besar di keluarga Eyang Putri. Siapa yang mau menerima Eyang Putri? Semua keluarga besar yang masih memiliki hubungan dengan Eyang Putri dikumpulkan sore itu. Perbincangan sangat alot. Tidak ada titik temu di perbincangan ini. Aku pun hadir dalam perkumpulan itu, cuma sekedar ingin mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan Eyang Putri. Beliau pernah berjasa menerimaku waktu kecil dulu. Tetapi ada sebuah keanehan. Tidak ada satupun yang mau menerima Eyang Putri masuk ke keluarga mereka. Kok bisa? Tidak ada yang mau menerima nenek yang sudah mendekati 1 abad ini. Dengan berbagai sumbang kasih yang sudah beliau lakukan terhadap keluarga besar. Ia sudah rapuh, serapuhnya manusia, tanpa memiliki apapun, harta maupun tahta apapun. Kemudian aku pun keluar dari perbincangan yang tak bermuara ini. Tetapi keesokan harinya, ada mobil bermuatan besar mengeluarkan berbagai lemari Jawa bermotif, dipan, dan perabotan lainnya. Kemudian ada yang keluar dari sisi mobil itu
ia masih berpakaian ciri khasnya serba hitam. Tetapi langkahnya sekarang menjadi semakin pendek, ditemani oleh satu tongkat bambu kuningnya. Ia adalah Eyang Putri. Sekarang sudah masuk ke dalam keluarga kecilku ini. Le, sekarang Eyang serumah denganmu ya. Temani Eyang terus. Ujar Eyang Putri sebelum masuk rumah. Pada waktu itu banyak sekali perasaan bercampur aduk antara mempunyai kebanggaan karena keluargaku mau menerima Eyang Putri dan perasaan takut akan sosok Eyang Putri yang penuh karisma dan dengan segala yang beliau bawa. Lambat laun apa yang kami khawatirkan akhirnya terjadi juga. Terutama pada suasana rumahku yang hangat dengan canda tawa setiap harinya berubah menjadi rumah yang aneh. Berasa sangat ramai sekali pada waktu malam tertentu dan berbau anyir darah. Terus dan terus sampai menuju puncak dari emosi dari kami. Kami tahu semua ini bermuara di salah satu anggota keluarga baru kami. Kami hanya pasrah dengan keadaan yang serba di luar akal sehat ini. Tetapi ternyata ini juga menjadi sebuah akhir dari sebuah awal. Sakaratul maut Eyang Putri. Oh, ternyata Eyangnya meninggal. Oke, setelah kalian dengerin cerita ini sampai selesai, aku mau kalian sisihinlah waktu sekitar 10-20 detik buat bacain doa atau Al-Fatihah untuk Eyang Putri. Semoga Eyang Putri tenang di sana, diterima segala amal ibadahnya selama ada di dunia. Tenanglah pokoknya di sana. Amin. Oke, thread horor Susuk Eyang Putri bagian pertama selesai. Aku akan segera bacain yang bagian keduanya, soalnya kayaknya seru banget, aku suka ceritanya. Dan semoga aku juga cara menyampaikan dan bacain cerita ke kalian enak juga ya. Semoga kalian enak denger ya. Kalau masih ada yang kurang, tolong disampaikan aja di komen. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Kalau kalian mau baca langsung di threadnya, boleh. Ada di deskripsi box, aku udah taruh link threadnya. Dan kalau kalian punya cerita horor bisa langsung kirimin ke aku, ke email, Instagram, atau Twitter. Bisa langsung aja, detailnya ada di deskripsi box ya. Oke, thread horor kali ini selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai ceritanya. Dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.